warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pembelajar warahmatullahi wabarakatuh. Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Kita bertemu kembali di episode keempat dari Lamin Ilmu Podcast. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sehari-harinya sebenarnya adalah koordinator program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman, program studi sarjana. Atas penugasan Pak Dekan. Ya. Baik, selamat datang Pak Aryo Subroto. Ya, selamat datang. Iya. Salam sehat Pak Dekan. Siap, salam sehat. Karena memang yang paling penting adalah kita harus selalu bersyukur atas rezeki nikmat berupa kesehatan. Apalagi di masa seperti ini, kesehatan itu seolah-olah menjadi barang yang sangat mahal penting sekali dan mahal sekali. Karena kalau kita lihat beberapa kejadian dan keadaan-keadaan yang juga mungkin di sekitar kita, sakit itu memang baru kerasa ini membuat kita sengsara sekali posisi. Betul. Karena harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak sakit yang zaman sekarang ini. Belum dikit-dikit dicurigai, gitu. Belum lagi efek sosialnya itu luar biasa sekali. Nah, berhubungan dengan efek sosial Pak Aryo, malah siang hari ini kita ini pembahasannya agak mengarah ke situasi yang ada di masyarakat. Ya, tapi bukan COVID, karena kesulitan juga kita membahas COVID secara teknis ya, karena kita bukan bidang kedokteran. Tapi kita coba membahas mengenai masyarakat hukum adat. Nah, ada beberapa hal yang cukup menarik kalau kita membahas masyarakat hukum adat. Tetapi saya perlu ini dulu ya. Kenapa kok kita membahas masyarakat hukum adat? Nanti kita akan bicarakan itu. Tapi saya kok pingin tahu ya, kenapa kok Pak Aryo Subroto ini posisinya menggeluti hukum adat? Padahal hukum banyak Pak, ada hukum perdata, pidana, saya sendiri hukum internasional. Apa yang menyebabkan Pak Aryo ini tertarik dengan hukum adat ini Pak? Ya. Jadi itu sedikit agak panjang ceritanya, tapi saya coba ringkas di sini sebenarnya. Ya. Kalau saya bicara background saya ketika S1 dulu, saya di Perdata sebenarnya. Perdata, oke. Dan skripsi saya itu bicara tentang perlindungan konsumen. Itu awalnya. Kemudian setelah lanjut ke program pasca S2 di UMI, saya tertarik dengan salah satu minat studi yang ada di situ, agraria, yang di beberapa universitas lain saya tidak temukan minat studi itu. Untuk program pasca ya? Untuk program pasca, agraria. Saya tertarik di agraria karena lingkungan saya di sekitar saya memang isu-isu agraria itu sangat menonjol dan di mana, Pak? Sangat hangat. Waktu itu di mana? Di Makassar? Di Sulawesi Tenggara, di Buton, Pulau Buton. Di situ kan kurang lebih Kalimantan juga penghasil tambang. Hanya di sana tambangnya tambang aspal, nikel dan lain sebagainya. Nah, isu-isu lingkungan, isu-isu agraria itu sangat menonjol di situ. Makanya saya mencoba untuk melihat isu-isu hukum yang ada di masyarakat. Saya mencoba mencari ilmunya. Seperti apa ilmunya? Masuklah saya di minat studi pasca sarjana UMI, minat studi hukum agraria. Ya. Dan di situ kemudian tesis saya juga bicara tentang agraria. Pengadaan tanah saat itu, konflik tanah sama pertambangan. Betul. Ya. Nah, makin kesini setelah saya geluti tentang agraria, belajar banyak tentang sedikit banyaknya saya belajar tentang agraria di situ. Agraria ini kok akan lebih menantang ketika kita kaitkan dengan masyarakat hukum adat. Karena kehidupan sosial masyarakat hukum adat itu tidak bisa kita lepaskan dari sumber daya alam, agraria. Betul. Karena sumber kehidupan masyarakat hukum adat ada di situ. Nah, terlepas dari itu dari itu satu alasan. Yang kedua, saya juga berasal dari komunitas masyarakat hukum adat juga sebenarnya. Jadi gini, komunitas masyarakat hukum adat. Ya. Jadi saya ini kalau diistilahkan ayam, kalau di Bali itu ayam bekisar, Pak. Jadi ayam bekisar itu peranakan antara ayam lokal sama ayam luar gitu. Nah, saya lahir dari dua orang tua yang berbeda suku, bangsa. Bapak saya asli Bali. Balinya bukan Bali yang modern, Baliage kalau di sana disebut. Baliage itu Bali mula, Bali asli. Berarti Bali yang pertama. Bali asli. Nah, saya juga besar di sana ketika SD saya di Buton,
SMP sampai kuliah juga posisinya ada di Bali. Jadi sedikit banyaknya saya tahu tentang adat yang ada di sana, budaya yang ada di sana. Nah, bapak saya Baliage. Di Bali itu sebenarnya ada beberapa wilayah. Di Karangasem ada Baliage. Di Singaraja, kebetulan saya dari Singaraja, itu ada 4 desa Baliage namanya. Pedao, Siditape, Cempage, Tigawase. Itu di Bali asli. Dan di sana tidak ada kasta. Tidak ada kasta. Jadi semua sama. Kalau biasa kan di Bali kan ada yang kasta Sudra, Brahmana. Ya. Kalau di Baliage itu tidak ada kasta. Nah, saya berasal dari situ. Nah, di Buton pun ibu saya masih ada keturunan, istilahnya kalau di sana kan kesultanan, dulu kerajaan. Kerajaan Buton. Iya, betul. Jadi sangat kental dengan budaya, dengan etnis, dengan hal-hal yang berbau tentang adat itu. Nah, itulah yang kemudian tadi saya kaitkan dengan keilmuan saya di agraria, background saya, latar belakang saya, itulah yang menjadi daya tarik saya mendalami tentang hukum adat. Makanya ketika ada tawaran di sini ngajar hukum adat, nah, nggak ragu-ragu ya? Nggak ragu-ragu. Nah, kebetulan juga itu ada arahan dari dosen senior Bu Haris Retno. Betul. Ada andil Bu Haris Retno di situ, Pak. Ya, luar biasa sekali. Artinya begini, secara pengalaman hidup, Pak Aryo ini punya banyak sekali pengalaman ketika bicara mengenai hukum adat, baik di Bali ataupun di Buton ya. Yang mana memang kedua-duanya ada kerajaan Bali, kerajaan Buton, lalu kemudian kehidupan mereka pun sampai sekarang pun juga masih berbicara mengenai hukum adat. Betul. Hukum adat itu juga masih berlaku di Bali dan segala macam ya kan begitu. Di Buton juga masih berlaku nih, Pak. Masih berlaku. Hanya ya itu tadi. Nanti kita akan bahas ke sana sebenarnya terkait pengakuan dan perlindungan itu. Karena tidak semua komunitas masyarakat hukum adat sampai hari ini mendapatkan pengakuan dan perlindungan itu sebenarnya. Oke, menarik. Nah, gini. Salah satu juga kenapa kita perlu membahas hukum adat ini kan kemarin gini, Pak. Kalau kita perhatikan upacara kemerdekaan dan pidato kemerdekaan Pak Presiden Jokowi kemarin, ini beliau menggunakan baju adat nih. Adat Baduy. Ya, kan gitu. Nah, menurut Pak Aryo, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dengan menggunakan baju adat itu? Ya, kalaupun kita kan dulu juga waktu di Yudisium juga pernah menggunakan baju adat karena kita ingin menampilkan sosok fakultas hukum itu, dia juga berasal dari berbagai macam suku, budaya dan agama, dan ternyata bisa bersatu di fakultas hukum. Apakah itu juga yang mau ditampilkan oleh Presiden? Kalau saya menurut Pak Aryo nih? Ya, kalau saya justru menilai ada 3 makna sebenarnya dari penampilan Pak Jokowi. Karena penggunaan pakaian adat ini bukan baru kemarin, bukan baru 2021, tapi sejak beberapa tahun sebelumnya sebenarnya. Di periode awal itu di tahun 2017 tepatnya. Yang pertama? Periode yang pertama Pak Jokowi kan di tahun 2014 kan sampai 2019. Betul. Nah, di 2017 itu di Hari Kemerdekaan juga, pidato kenegaraan juga sempat menggunakan pakaian adat Bugis. Nah, wakilnya Pak Jokowi saat itu wakilnya Pak Yusuf Kalla kan. Nah, jadi tukaran ini. Pak JK pakai baju adat Jawa. Pak Jokowi pakai baju adat Bugis. Nah, itu di tahun 2017. Tahun 2018 pakai jas biasa. 2018 kemudian menggunakan pakaian adat NTB kalau nggak salah ya, NTB, dan sempat menggunakan baju adat yang terakhir kemarin sempat menggunakan baju adat Baduy itu 2021. Nah, menurut saya ada tiga makna sebenarnya bisa kita lihat itu. Yang pertama, ingin mengenalkan kepada kita semua, kepada publik, kepada internasional, sampai ke internasional bahwa kita punya keragaman budaya gitu. Indonesia punya keragaman budaya. Nah, inilah yang kemudian mencoba untuk ditonjolkan oleh presiden kita di setiap momen-momen nasional itu dimunculkan. Terutama di momen kemerdekaan kemarin. Nah, itu yang pertama, bahwa ingin menonjolkan budaya ini. Pesannya mungkin di situ, marilah kita hargai, kita junjung tinggi, kita lindungi, kita lestarikan budaya ini. Salah satunya dengan baju. Nah, yang kedua bisa jadi
style biasa saja gitu loh. Gaya-gayaan gitu. Kita memang punya budaya yang bermacam-macam, pakaian yang bermacam-macam. Kita gaya-gayaan lah, tiap tahun kita ganti-ganti. Yang ketiga, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga justru menyirat, karena ini pengalaman dari sebelumnya sebenarnya. Menyiratkan bahwa ini ada masyarakat hukum adat yang masih ada potensi masalah. Mau diselesaikan atau tidak ini masalahnya. Nah, dalam artian gini, saya mengambil kasus di 2020. Saat itu menggunakan pakaian adat NTT. Oh iya, kain NTT ya. Yang X gini itu. Betul. Pakai tutup kepala juga itu pakaian adat NTT. Iya. Nah, itu di tanggal 2020 tanggal 16 karena pidato kemerdekaan tanggal 16 Agustus. Ya. Nah, 2 hari setelah itu di tanggal 2018 penggusuran terhadap masyarakat hukum adat NTT. Oke. Ya. Jadi ada penggunaan pakaian adat NTT. Di sisi lain 2 hari setelah itu penggusuran terhadap masyarakat hukum adat di NTT. Yang pakaiannya digunakan oleh presiden. Nah itu dia Pak. Maksud saya begini. Itu yang kemudian menarik perhatian. Ini kan kalau di dunia media sosial sudah mulai banyak itu. Apa yang menyebabkan Pak Jokowi menggunakan pakaian seperti itu dan segala macamnya. Nah, dari sekian banyak pakaian adat misalnya ada ini. Tapi kenapa kok Baduy? Ya, kalau saya melihatnya ya Baduy salah satu masyarakat hukum adat yang hari ini itu sudah mendapat legitimasi sebenarnya. Dia sudah ada perda di Lebak Banten yang mengakui tentang masyarakat hukum adat itu. Artinya secara legitimasi dia sudah diakui oleh negara, sudah mendapat perlindungan oleh negara. Nah, bisa jadi juga seharusnya seperti ini loh negara kita, pemerintah kita memperlakukan masyarakat hukum adat. Lindungi dia, berikan dia pengakuan terhadap masyarakat komunitas masyarakat hukum adat yang lainnya. Bisa jadi juga seperti itu. Kenapa dipilih Baduy? Karena dia sudah memiliki legalitas. Ada perdanya kan? Ada perdanya. Ya. Nah, sayangnya belum semua daerah otonom yang melakukan itu dia, Pak. Mungkin salah satu pesannya juga itu. Oke. Saya kemudian tertarik kalau kita lihat posisi, karena kita bidang hukum ya, mau nggak mau kan kita harus bicara mengenai banyak aspek-aspek hukumnya. 18B Pak, Undang-Undang 45. Pak Arya bagaimana memaknai 18B itu dengan keadaan hukum adat sekarang? Masyarakat hukum adat sekarang. Ya, kalau di sisi kan dasarnya di situ kan? Ya. Kalau di sisi praktisi kalau kita di akademisi kita harus fair dong. Ya. Tapi kalau di sisi akademisi menurut saya prasyarat itu memang sedikit memberatkan. Karena pasal 18B itu ada prasyarat di situ. Artinya negara mengakui melindungi masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Jadi secara hukum masyarakat hukum adat itu kalau mau masuk kategori 18B maka dia harus ada perlindungannya dalam bentuk pengakuan dan perlindungan. Legalitas. Ada legalitasnya dalam bentuk peraturan daerah misalnya. Kalau sekarang peraturan daerah. Makanya yang didorong ini bisa naiklah derajatnya. Karena peraturan daerah yang diamanatkan oleh beberapa regulasi teknis juga ada undang-undang kehutanan. Kemudian tahun 2014 kemarin ada Permendagri 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan masyarakat hukum adat. Kalau di undang-undang kehutanan itu Perda. Dasar hukum untuk pengakuannya. Kalau di Permendagri itu keputusan kepala daerah. Nah, tapi sampai hari ini dua produk hukum itu belum semua daerah yang punya komunitas masyarakat hukum adat, pemerintah daerahnya melakukan itu sesuai amanat dari regulasi itu. Betul. Saya pernah membaca beberapa laporan penelitian laporan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang konsentrasi di bidang hukum adat, seperti misalnya dari Madani Insight, misalnya dari Huma misalnya. Itu memang membuat seolah-olah atau faktanya bahwa memang seperti yang Pak Arya sampaikan tadi, masih banyak masyarakat hukum adat yang belum terlindungi secara legalitas tadi. Nah, kalau udah nggak terlindungi secara legalitas, bagaimana dia bisa terlindungi untuk hak-hak dan yang ada di dalam masyarakat hukum adat sendiri kan begitu? Tanggapan Pak Arya mengenai ini gimana? Apa maksud saya penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh teman-teman yang
berbicara mengenai masyarakat hukum adat ini? Makanya salah satu upaya sebenarnya sejak lama, bukan baru hari ini, teman-teman dari beberapa NGO yang memang fokus pada lingkungan dan masyarakat hukum adat ini mendorong ada produk hukum yang bisa dilahirkan oleh bangsa ini yang konsen terhadap pengakuan dan perlindungan itu. Beberapa persyaratan yang oleh Undang-Undang Dasar itu menjadi catatan penting sebenarnya, supaya tidak memperumit dan memperpanjang pengakuan masyarakat hukum adat ini. Karena begini juga sebenarnya, kita perlu ketahui ya, bahwa negara Indonesia ini tidak pernah dijajah sebenarnya. Tidak pernah dijajah. Portugis, Belanda, Jepang. Itu gimana maksudnya? Negara Indonesia tidak pernah dijajah. Saat itu belum ada negara Indonesia. Betul, karena waktu itu masih berupa kerajaan dan komunitas-komunitas masyarakat hukum adat. Justru yang terjajah itu adalah kerajaan dan komunitas-komunitas masyarakat hukum adat. Pada waktu itu. Yang pantas merayakan ini, kemerdekaan, itulah ex kerajaan dan komunitas masyarakat hukum adat yang sampai hari ini masih eksis. Karena sebenarnya mereka yang berjuang. Kita nggak pernah terjajah ya. Kita tidak, negara kita, bangsa kita, betul. Karena mereka bagian dari komponen bangsa kita. Tapi negara kita tidak pernah dijajah. Ya, kita bangsa Indonesia kemudian merdeka menjadi negara Indonesia dan kita nggak pernah terjajah. Yang terjajah adalah bangsa Indonesia. Di mana dalam bangsa Indonesia itu tadi ada komunitas masyarakat hukum adat yang sudah ada sejak zaman dulu. Betul. Kerajaan. Betul. Oke. Jadi ini menarik ini menarik ketika posisinya bahwa kita mencoba untuk menggali makna kemerdekaan. Kemerdekaan berarti sebenarnya kemerdekaan untuk bangsa Indonesia sebetulnya. Bangsa Indonesia. Kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, dan yang hari ini harus menikmati kemerdekaan itu, kita tidak bisa lepas kemerdekaan terhadap masyarakat hukum adat ini juga. Karena sekian ratus tahun, sekian abad mereka terjajah saat yang itu, ada adalah mereka. Ketika negara Indonesia sekarang sudah terbentuk, masih posisinya terjajah dengan beberapa kasus yang muncul kemudian. Ini kan masih artinya dijajah oleh negaranya sendiri yang dulu dia perjuangkan untuk merdeka. Nah, saya jadi ingat beberapa quote Pak Soekarno waktu itu. Saya ini manusia penjajah, lebih mudah kan. Nah, sementara mempertahankan mempertahankan kemerdekaan dan melawan bangsa sendiri yang negara sendiri yang lebih susah kan begitu. Kita kalau zaman sebelum kemerdekaan melawan penjajah, sekarang kita melawan bangsa sendiri. Nah, dan itu yang lebih sulit. Iya. Susah. Oke, sebentar. Kita nanti akan ke kasus ya. Tetapi saya tertarik tadi ke soal seharusnya Indonesia memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan dasar hukum. Oke. Ya. Tadi sudah disebutkan secara parsial, ada undang-undang kehutanan, ada undang perkebunan, ada beberapa undang-undang lainnya, tata ruang dan segala macam yang memberikan tempat kepada masyarakat hukum adat. Pak, saya itu sekitar 5 atau 6, mungkin lama ya. Catatan saya mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat itu sudah masuk prolegnas 2013. Ya. Hampir 8 tahun yang lalu. Otomatis itu sudah dibahas dan dibicarakan sebelumnya. Betul. Artinya mungkin 10 tahun yang lalu mungkin sudah dibicarakan. Bahkan jauh sebelum itu sudah makanya kan dalam konstitusi perubahan kedua, konstitusi amandemen kedua, muncullah 18B ayat 2. Betul. Artinya tidak ucuk-ucuk dong muncul 18B ayat 2. Pasti ada proses di belakangnya. Sehingga perjuangan komunitas masyarakat hukum jauh sebelum itu. Sejauh, apalagi dikaitkan dengan 2013, jauh. Berarti sebenarnya bukan 2013 ya, di belakang ya. Sejak perjuangan untuk masyarakat hukum adat mendapatkan legalitas atau mendapatkan pengakuan yang secara normatif itu sejak 18B, tapi 18B tahun sekitar 2002 ya. 2000 ya, 2000. Perubahan kedua 2000 berarti sebelumnya pun juga sudah ada pergerakan untuk Nah, ini kita merdeka gitu. Ini yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat. Memang betul posisinya 2013 dia masuk prolegnas. Tapi kan tadi seperti Pak Aryo bilang, masuk ke prolegnas ini tidak tiba-tiba dia masuk. Dia pasti sudah ada proses sebelumnya sebelum masuk ke prolegnas kan begitu. Betul. Pak, kabarnya gimana, Pak? RUU Masyarakat Hukum Adat. RUU Masyarakat Hukum Adat ini ya tadi mulanya masuk prolegnas itu masa pemerintahan SBY ya. 2013 ya. Periode kedua. Nah, 2013 masuk prolegnas. 2014 itu sempat dibahas, tapi karena masa jabatan dari DPR saat itu selesai di 2014 itu, termasuk presiden karena udah periode kedua, legislatif dan eksekutifnya selesai, maka sempat terhenti barang itu yang diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat itu. Undang-undang Masyarakat Hukum Adat 2014 terhenti. Masuk pemerintahan Jokowi 2017 itu masuk prolegnas prioritas 2017. Nah, 2018 berproses
sampai keluar surat instruksi presiden atau saat itu untuk membentuk tim masyarakat hukum adat ini, membentuk tim dari aspek untuk membahas. Nah, namun saat itu kendalanya adalah daftar inventaris masalah dari eksekutif tidak keluar. Dimnya nggak keluar. Oke. Nah, itu yang menjadi kendala juga. Sempat terhenti lagi di 2018. Nah, 18, 2020 masuk kembali. Prolegnas prioritas lagi. Jadi sudah 2 kali nih. Prioritas itu kalau menurut Undang-Undang 12 2011 dia harus masuk kan? Harus dibahas dan selesai. Tapi ternyata secara faktanya kalah sama Undang-Undang Ciptaker, Pak. Ciptaker siluman jadinya. Artinya dikalahkan oleh Undang-Undang kalau saya mengatakan siluman dalam tanda kutip ya. Artinya ya banyak polemik di belakangnya. Betul, ada kontroversi di balik itu. Sedangkan undang-undang yang sejak dulu ditata baik, komunitas masyarakat hukum adatnya jelas, wilayahnya jelas dan sebagainya, ini tidak terjamah, dijamah tapi tidak all out gitu. Apa kira-kira Pak, menurut Pak Aryo, apa menyebabkan faktor politik mungkin atau faktor ketakutan terhadap masyarakat hukum adat? Sangat banyak. Atau kira-kira misalnya ketika ini disahkan menjadi sebuah undang-undang, masyarakat hukum adat mau merdeka gitu? Saya kira negara atau pemerintah atau elit siapapun lah yang beranggapan seperti itu. Ya terlalu masa sih kita takut sama bangsa kita sendiri. Nah itu dia. Gitu loh. Oke. Mereka masyarakat hukum adat ini tidak menuntut untuk merdeka, tidak menuntut untuk berpisah dari NKRI. Mereka adalah bagian dari NKRI karena perjuangan awal tadi juga dari mereka yang memiliki bangsa ini sebenarnya. Nah jadi apa yang kita harus takutkan dari komunitas masyarakat hukum adat itu? Justru kita pemerintah harusnya berterima kasih dengan adanya komunitas masyarakat hukum adat ini. Kenapa? Alasan yang pertama bahwa mereka konsisten menjaga lingkungan, menjaga sumber daya alam. Betul. Kita tidak pernah melihat masyarakat hukum adat itu membuat lubang tambang, menyebabkan korban jiwa di lubang tambang. Tidak pernah masyarakat hukum adat melakukan itu. Yang melakukan itu justru negara dan kroni-kroninya. Korporasinya. Ya, korporasi mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemerintah kan, dari negara kan. Jadi negara juga harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap itu. Tidak bisa lepas. Ya memang setahu saya Pak, saya memang bukan dari masyarakat hukum adat ya, tapi beberapa teman-teman saya juga dari banyak teman dari Bali, banyak teman-teman dari suku-suku tertentu, suku Dayak misalnya, atau orang-orang yang memang dari awal itu memang sudah masuk adat. Mereka memang sangat mencintai lingkungan, bahkan kehidupan mereka pun bergantung pada lingkungan. Tercipta chemistry yang baik antara lingkungan dengan mereka. Kalau lingkungan rusak, mereka juga rusak. Kalau mereka rusak, lingkungan juga rusak. Kan begitu posisinya. Karena gini, kalau saya analogikan, piring kita, kalau kita dosen fakultas hukum, piring kita itu ada di sini, rumah kita ada di sini. Di fakultas hukum. Sumber kehidupan kita ada di sini. Kita digaji oleh negara karena tugas kita di sini. Mereka alam. Rumahnya adalah alam, sumber penghidupannya adalah alam. Sehingga mereka pasti akan menjaganya. Tidak mungkin kita, saya yakin Pak Mahendra sendiri sebagai dekan, saya dan teman-teman lainnya tidak akan merusak fakultas ini. Karena di sini sumber kehidupan dan penghidupan kita. Tempat kita mengabdi dan yang bagus. Sehingga tidak mungkin juga masyarakat hukum adat ini kemudian melakukan perusakan terhadap tempat di mana dia hidup. Betul. Dan belum ada referensi untuk itu. Selama ini. Betul. Nah, alasan lainnya kemudian kenapa menjadi sangat panjang ini prosesnya. Ya kita tahu tidak mudah untuk menjadi baik itu eksekutif maupun legislatif, butuh modal besar untuk masuk ke situ. Sehingga orang-orang yang tidak punya investasi sosial, dia menggunakan investasi lain, ekonomi, duit dan lain sebagainya untuk duduk di situ. Itu artinya walaupun tidak semua tapi cenderung seperti itu, mayoritas seperti itu. Karena tidak banyak anggota DPR maupun eksekutif yang punya investasi sosial sebelumnya supaya dia mendapatkan hati rakyat untuk dia dipilih dan lain sebagainya, mewakili rakyat ke situ. Sehingga cara-cara lain yang kemudian digunakan. Dan background, kalau saya baca juga dari tulisan teman-teman dari Yayasan Madani, bahwa background dari mayoritas anggota DPR RI kita itu sekitar 55% dari 575 atau berapa jumlah anggota DPR RI adalah pengusaha. Wah, ini. Dan pengusaha dan bidang usaha mereka berkaitan dengan lingkungan, sumber daya alam.
pemilik tambang itu maksudnya. Pemilik tambang, investor, perkebunan, dan sebagainya. Investor tambang, investor perkebunan segala macam. Sehingga ketika diperhadapkan dengan isu-isu lingkungan, masyarakat hukum adat ini yang concern, yang masyarakat hukum adat yang memang concern terhadap pelestarian lingkungan dan alamnya, karena mereka ada di situ, lahir di situ, besar di situ, hidup dari situ, akan mengancam ekspansi usahanya. Mengurangi pendapatan. Ada kecenderungan ya kita menilainya lebih ke situ jadinya. Karena tidak ada penjelasan secara rigid, alasan yang logis yang menggambarkan kenapa tahapan ini sampai sekian panjang belum disahkan. Apa yang harus ditakutkan? Berarti secara gampangnya ada konflik of interest. Konflik of interest antara orang atau lembaga yang membahas masalah peraturan masyarakat hukum adat ini dengan kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan. Baik ini bukan hanya di legislatif ya, di eksekutif saya kira di orang-orang yang ada di sekitar presiden juga punya background yang kurang lebih sama, pengusaha dan lain sebagainya yang saya kira tidak sulit kita menemukan data pejabat A berapa punya IUP di sini. Berapa punya konsesi di wilayah ini. Saya kira kita tidak sulit untuk mendapatkan data itu. Nah, saya geser ke Kaltim deh. Karena kita tinggal di Kaltim, Pak ya. Kaltim dan wilayah Borneo yang kita tahu Borneo juga posisinya memiliki banyak sekali masyarakat hukum adat. Ya memang ada suku Dayak, ada suku Kutai, ada suku Banjar juga di sini segala macam ini itu. Seberapa besar pengaruh ketiadaan undang-undang masyarakat hukum adat ini terhadap eksistensi mereka, Pak? Kalau di Kalimantan Timur, kalau sepanjang pengetahuan Pak Aryo. Karena gini, kita pernah ngerjakan perda ya, beberapa kali ya, perda tentang pengakuan masyarakat hukum adat ya? Pernah. Tapi hanya kita sebatas mengerjakan saja, nggak tahu gimana proses selanjutnya di legislatif daerah kan. Betul. Karena itu bukan ranah kita lagi, karena kita tidak dikontrak untuk sampai pembahasan. Kita hanya mengerjakan, mengumpulkan data-data secara ini. Banyak kan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur kan cukup banyak. Cukup banyak. Dan sebagian besar berkonflik dengan macam-macam investasi, ada kita udah masuk kasus ini ya. Nah, Kalimantan Timur sendiri, kalau kita lihat kasus terakhir, sebenarnya di setiap daerah di Kalimantan Timur ada, dan di Indonesia secara umum yang terdapat komunitas masyarakat hukum adat itu pasti ada konflik sebelumnya, termasuk Baduy juga saya rasa. Sebelum adanya perda itu, perda tidak ucuk-ucuk muncul kan, pasti ada proses di belakang dan itu ada konflik di belakangnya sebelumnya. Nah, di Kalimantan sendiri juga mengalami hal yang sama. Nah, di terakhir yang di Kutai Timur itu ada tiga masyarakat hukum adat Dayak Modang Kutai yang kemudian Timur diproses secara hukum karena mereka mempertahankan wilayah adat mereka dari ekspansi korporasi perkebunan sawit di situ. Dan itu salah satu contoh tiga orang yang kemudian diproses secara hukum. Ada kriminalisasi di situ. Sebelumnya tahun 2018 juga di Pasir sempat ada. Mereka di Pasir juga sempat ada, Kabupaten Pasir. Sedikit di sebelah, ya, tidak terlalu jauh saya rasa dari calon ibu kota negara. Oh, tempat IKN yang terbaru. Saya kira itu tetangga, PPU sama Pasir tetangga. Nah, di situ sempat ada konflik juga dengan perusahaan. Korbannya masyarakat hukum adat karena dia tidak punya kekuatan apa-apa. Benar. Selain mereka mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Di Kutai Kartanegara juga sempat ada yang masyarakat hukum adat yang melawan perusahaan perkebunan saat itu. Di tahun, kalau nggak salah, saya juga sempat bahas dulu sama Bu Haritno, di tahun 2016 atau 2017, karena mereka mempertahankan haknya. Tapi karena hak masyarakat hukum adat, wilayah adatnya. Kan itu gini Pak, supaya nanti ini kan masyarakat dan juga mahasiswa kita menonton acara ini bisa nggak dijelaskan satu contoh saja. Sebenarnya konfliknya seperti apa? Misalnya pencaplokan lahan, tumpang tindih atau bagaimana? Nah, satu saja misalnya. Tumpang tindih, kalau kita bicara data aman ya, data teman-teman aman. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, potensi untuk di Indonesia, ini kita melebar lagi ke Indonesia nih. Indonesia itu kurang lebih yang berpotensi untuk menjadi wilayah adat dengan unsur-unsur yang sudah terpenuhi. Itu kurang lebih ada 42 juta hektar. Luas, Pak.
luas sekali. 42 juta hektar. Indonesia. Se-Indonesia. Oke. Nah, dari 42 juta hektar itu yang berpotensi untuk menjadi hak masyarakat hukum adat, karena di situ memang secara kenyataan ada masyarakat hukum masih hidup kalau berdasarkan Undang-Undang 18 tadi ya. Pasal 18. Pasal 18 itu mereka masih ada, unsur-unsurnya terpenuhi, ada hukumnya, ada wilayah adatnya, turun temurun. Tidak melanggar juga sebenarnya. 42 juta hektar. Nah, konflik yang terjadi salah satunya adalah tumpang tindih lahan ini. Nah, makanya salah satu sumber masalah kita adalah agraria sebenarnya. Regulasi kita yang bicara tentang agraria, memang agraria di situ ada pengakuan terhadap hak ulayat. Namun itu tadi sejak tahun 60 itu kan? 60. Sejak tahun 60 kan? 60. Pengakuan terhadap hak ulayat itu sejak tahun 60 ya? Sejak tahun 60. Nah, tapi karena tidak ada legitimasi masyarakat ini, sehingga mereka ketika IUP atau konsesi pada saat itu sebelum rezim IUP ya, sebelum rezim izin kan ada konsesi dan lain sebagainya. Ya. Mereka tidak punya legalitas bahwa kami adalah masyarakat hukum adat, wilayah kami ini, hak kami ini dan lain sebagainya. Lahir konsesi di situ, padahal secara kenyataan mereka ada di situ sebenarnya. Makanya kan di dalam Undang-Undang Kehutanan, peraturan teknis Undang-Undang Kehutanan, ketika misalnya penetapan suatu kawasan hutan, apapun fungsinya, mau fungsi sosial, fungsi hukum lindung, konservasi dan sebagainya. Ketika di situ ada komunitas masyarakat hukum adat, ada dua pilihan, ada dua alternatif. Keluarkan peta ini dari wilayah masyarakat hukum adat, atau relokasi masyarakat hukum adat ini ke tempat yang layak, yang mereka bisa hidup di situ. Ya, karena mereka posisinya juga membutuhkan alam. Mereka hidup dari situ. Betul. Sumber penghidupan mereka ada di situ. Pilihannya adalah jangan ganggu mereka. Keluarkan peta ini dari wilayah mereka ketika misalnya penetapan peta fungsi lahan, atau relokasi mereka. Kalau mereka sepakat. Ya, artinya kan intinya kan jangan ganggu mereka. Jangan ganggu mereka. Karena hak mereka harus dilindungi. Betul, mereka sudah ada di situ duluan. Sudah ada di situ duluan. Nah, yang terjadi tidak seperti itu ternyata. IUP, konsesi, izin dan macam-macam hajar saja. Tumpang ya, jangankan terhadap masyarakat hukum adat, antara korporasi satu dengan korporasi lainnya bisa terjadi tumpang tindih juga. Yang satu untuk perkebunan sawit, satu untuk pertambangan dan segala macam di satu lokasi yang sama. Betul. Itu masalahnya. Nah, kalau antar korporasi mereka sama-sama punya kekuatan, sama-sama mungkin dalam tanda kutip sama-sama punya backing. Masyarakat hukum adat siapa backing? Punya duit juga. Masyarakat hukum adat siapa backingnya? Tidak ada. Makanya penting bagi kita semua mahasiswa dan teman-teman yang konsen terhadap hukum adat, kehidupan masyarakat adat dan hak-hak di dalamnya. Mari kita berjuang bersama-sama. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak terlepas dari perjuangan masyarakat hukum adat. Karena secara historis ya, yang saya bisa gambarkan begitu tentang saya, bahwa saya dulu masyarakat, saya secara jadi gini, bukan dulu sampai sekarang menentukan masyarakat hukum adat itu kan ada dua hal, ada dua indikator. Berdasarkan teritorial, artinya saya tinggal di komunitas masyarakat dan saya hidup turun-temurun di situ. Di Bali misalnya. Atau berdasarkan genealogis, saya tinggal dimanapun tapi garis keturunan saya. Jadi saya posisinya masyarakat hukum adat juga. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain yang hari ini ada di perkotaan dan sebagainya juga berasal dari masyarakat hukum adat. Dan Samarinda saya rasa dulu bukan kota. Samarinda saya rasa dulu bukan kota. Ya, kalau melihat sejarahnya seperti itu memang. Ya. Jadi potensi kita sebagai masyarakat hukum adat kalau kita menarik tadi dua indikator penentuan masyarakat hukum adat itu, bisa jadi kita sendiri mahasiswa atau siapapun itu masyarakat hukum adat sebenarnya. Optimis nggak Pak Aryo melihat keadaan politik sekarang, keadaan situasi sekarang, apalagi kondisi perpolitikan di Senayan sekarang posisinya, optimis nggak RUU MHA ini akan muncul? Saya optimis karena pesimisme bukan bagian dari karakter saya dan saya harus artinya saya optimis dan saya mengajak yang lain, mari kita optimis untuk bisa menggolkan, untuk bisa dalam khususnya dalam hal mengawal RUU masyarakat hukum adat. Nah, RUU masyarakat hukum adat ini ada perubahan. Terakhir di laporan Panja itu ada perubahan definisi sebenarnya. Termasuk teman-teman Aman juga menginginkan ada perubahan definisi tentang masyarakat hukum adat dan terminologi tentang itu. Jadi makanya kenapa namanya Aman, Aliansi Masyarakat
adat nasional, tidak ada hukumnya di situ. Karena yang ditonjolkan, yang menonjol dari masyarakat adat itu bukan hanya hukum, semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan itulah hak masyarakat hukum adat. Salah satunya hukum di dalamnya. Makanya dalam laporan Panja pun itu ada catatan untuk perubahan definisi. Artinya penyesuaian definisi itu. Jadi ada beberapa catatan per September tahun 2020 kemarin. Itu kan sudah masuk balik, sudah dibahas dan ada laporan Panjanya, sempat saya baca juga karena saya sejak tahun 2017 itu sempat masuk walaupun secara administrasi belum resmi ya sebagai anggota asosiasi pengajar hukum adat apa Indonesia itu secara administrasi belum karena saya belum selesaikan urusan administrasinya tapi saya ada di grup itu. Dan draft RUU kemudian laporan Panja itu sempat di-share di situ. Kita sempat baca, kita sempat lihat dan ya seperti itu kondisinya. Jadi isi per tanggal 4 September kemarin tahun 2020 itu kurang lebih ada 17 bab di dalamnya, 17 bab di dalamnya dan sekitar 58 pasal. Dengan berbagai catatan di dalamnya baik itu Panja maupun pihak-pihak stakeholder yang terlibat dalam proses itu. Nah, salah satu catatannya itu tadi definisi dari masyarakat adat itu. Karena di beberapa regulasi sektoral ya, artinya undang-undang perkebunan itu punya definisi masing-masing sesuai dengan bidang sektoral masing-masing. Untuk mendefinisikan si masyarakat adat ini. Jadi, nah dalam RUU ini kemudian dicari definisi yang lebih umum menggambarkan situasi terkini dari masyarakat adat itu. Jadi sedikit ada pergeseran karena kalau memunculkan hukum ya masyarakat hukum adat tidak hanya hukum saja yang menonjol dan lain sebagainya. Berarti memang posisi masyarakat hukum adat sendiri sebenarnya secara material pun juga masih harus dikaji lagi apakah menggunakan istilah masyarakat adat ataukah masyarakat hukum adat ataukah masyarakat adat di dalamnya ada masyarakat hukum adat juga begitu. Iya, betul. Karena juga di dalam komunitas-komunitas masyarakat adat juga ada yang hukumnya itu sudah mengalami degradasi juga sebenarnya. Maksudnya degradasi itu nggak ada lagi gitu ya? Sudah tertinggal karena gini itu tadi karena ada prasyarat dari konstitusi kita karena sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan gitu loh. Nah, ketika saya ambil contoh teman saya dulu tesisnya mengangkat tentang pidana adat di Maluku, teman S2 saya. Nah, dalam suatu perbuatan atau tindakan di komunitas masyarakat hukum adat ini, sanksi pidana adatnya adalah mati. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran itu. Ya, adalah mati. Nah, ketika kemudian masyarakat hukum adat melakukan eksekusi ini kan bertentangan dengan karena hukum nasional kita. Walaupun di kita ada pidana mati, tetapi kan harus melalui eksekutornya ada persidangan demi ketuhanan yang berkeadilan. Betul. Hakim. Betul. Nah, peradilan adat pun menjadi isu menarik dalam RUU ini. Artinya komunitas masyarakat hukum adat menonjolkan pertanyaan yang sering mahasiswa sampaikan, Pak, kalau sudah kena hukum adat dikenakan sanksi adat, masihkah kita kena sanksi pidana di peradilan umum misalnya? Iya, betul. Itu pertanyaan ketika saya ngajar juga sebenarnya. Iya. Jadi, nah kalau kemudian ada pengakuan terhadap pidana adat dan sistem peradilan adat ini, maka selesai barang itu sebenarnya. Nebis in idem. Ya. Nggak bisa dituntut untuk kedua kalinya untuk perkara sama walaupun beda pengadilan. Iya. Karena sudah ada pengakuan kan? Betul. Sudah ada pengakuan. Nah sama saya analogikan misalnya hukum syariat di Aceh. Melakukan suatu perbuatan misalnya cambuk selesai, tidak ada proses hukum lagi. Secara untuk pengadilan KUHP-nya gitu ya. Oke. Nah, prosesnya sama juga sama peradilan adat. Ketika sudah diproses adat, pengadilan adat, ya selesai. Saya jadi tiba-tiba teringat salah satu kasus yang pernah diangkat oleh skripsi oleh salah satu mahasiswa legendaris kita nih, Pak. Mahasiswa yang dari Kubar, Denny Ramadhani. Pembakaran hutan. Itu kan juga bagian dari persoalan secara nyata yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat. Karena mereka memang membuka lahan dengan cara membakar. Kearifan lokalnya itu.
Itu sudah ada sejak dari dulu sampai sekarang. Sudah ada dari dulu, dan pembakaran lahannya pun terkontrol oleh masyarakat hukum adat ini. Ya artinya mereka nggak sembarang bakar juga. Teknik membakar, metode membakar, secara aturan adat mereka punya tentang membakar lahan ini. Bahkan ritualnya ada kan? Ritualnya ada. Kalau misalnya salah membakar pun juga mereka pasti sanksi. Ada sanksi. Nah, justru lebih efektif itu aturan adat yang diberlakukan oleh masyarakat adat daripada undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup yang melarang pembakaran lahan. Kita lihat tiap tahun kita ekspor asap oleh korporasi yang membuka lahan perkebunan dan lain sebagainya. Daerah Sumatera. Daerah Sumatera, iya. Papua. Itu kan tiap tahun kita mengekspor asap ke negara tetangga. Betul. Itu asapnya bukan dari pembakaran lahan masyarakat adat, dari korporasi yang sudah diatur oleh undang-undang kita. Ini penegakan hukumnya nggak ada. Skripsi andalannya Bu Rika nih, haze pollution ini kan. Iya. Nah, kebetulan Denny Ramadhani itu terakhir di ujian skripsi saya pengujinya. Bapak penguji juga. Iya. Makanya saya tiba-tiba teringat skripsinya dia ada secara nyata muncul problematika bahwa ini kan saya melaksanakan kegiatan adat saya, kenapa kok saya kemudian dipermasalahkan dan segala macamnya kan begitu. Betul. Ya. Dan undang-undang kita juga mengakomodir itu. Sudah mengakomodir itu kan undang-undang kita bahwa terhadap hanya memang ada pembatasan areal berapa luasan dari lahan yang dibakar itu. Sudah ada pengaturan terhadap itu dan ya itu berjalan sampai hari ini walaupun ada kriminalisasi. Nah, kasus yang diangkat oleh Denny Ramadhani itu kan masyarakat hukum adat membakar lahan, polisi datang nangkap, proses hukum. Oke. Kan kurang lebih seperti itu kemarin. Betul. Perjalanan penelitian Denny Ramadhani. Ya, artinya posisinya semakin menegaskan kita perlu memang perlindungan undang-undang masyarakat hukum adat. Oke. Posisi terakhir ini, Pak. Sudah masuk di Balik ya. Harapannya sudah ada laporan panja per 24 September kemarin. Saya nggak proses kesininya saya belum dapat informasi lagi, update informasi lagi. Mungkin Pak Arek bisa menjelaskan posisinya apa secara lebih rinci lagi, kira-kira kalau ada undang-undang masyarakat hukum adat ini, apa sih Pak keuntungan atau advantage, benefit yang diperoleh oleh masyarakat hukum adat dan bagi kita yang mungkin masyarakat pada umumnya? Pertama, negara berlaku adil terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali siapapun dia. Berarti perwujudan dari melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia ya. Ya, itu kan pembukaan amanat itu. Betul. Dan itu harus dilaksanakan. Betul. Makanya menjadi dosa bagi negara kita, bagi pemerintah kita ketika itu tidak dihadirkan kesejahteraan itu, keadilan sosial dan sebagainya. Itu yang pertama, bahwa kita harus melindungi masyarakat, kita harus melindungi rakyat kita tanpa terkecuali siapapun dia. Termasuk terhadap komunitas masyarakat hukum adat, karena komunitas masyarakat hukum adat ini adalah komunitas yang rentan terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi, karena yang mereka hadapi bukan person per person, korporasi yang punya banyak modal, negara. Karena ini kalau kita bicara kasus, kita masuk ke kasusnya. Di catatan tahunan aman, saya sempat baca catatan tahunan aman 2020, ada di kurang lebih 40 kasus yang dialami oleh masyarakat hukum adat, oleh komunitas masyarakat adat. Nah, 40 kasus ini tersebar masyarakat hukum adat terhadap pertambangan, masyarakat hukum adat terhadap korporasi perkebunan, masyarakat hukum adat terhadap pemerintah sendiri, masyarakat hukum adat terhadap pemerintah pusat atau daerah tadi, ya. Kemudian masyarakat hukum adat terhadap aparat penegak hukum. Jadi kurang lebih ada 40 kasus per tahun kemarin, 2020 kemarin. Banyak. 40 kasus, dan kerugian dari 40 kasus itu kurang lebih, kalau saya nggak salah ingat membaca laporan tahunan aman, catatan tahunan aman itu ada 39.000 hektar yang menjadi objek kerugian bagi masyarakat hukum. Ini tahun 2020, belum tahun-tahun yang kemarin dan tahun-tahun yang akan datang, kalau
RUU ini tidak segera disahkan untuk memberikan kepastian hukum, pengakuan, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Karena gini, masyarakat hukum adat bukan hanya masyarakat hukum adat, kita sendiri tidak, kalau hanya pengakuan saja kita sebagai warga negara Indonesia tidak cukup. Perlindungan termasuk di dalamnya. Karena ya kita diakui sebagai warga negara, punya KTP dan sebagainya secara administrasi pemerintahan. Kependudukan kependudukan. Tapi secara perlindungan, ya kamu warga negara Indonesia, saya tidak lindungi, misalnya seperti itu. Jadi itu include pengakuan masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya adalah perlindungan. Bukan hanya diakui saja, tapi harus dilindungi. Apa yang dilindungi? Hak-hak mereka. Macam-macam. Apa yang menjadi hak mereka? Macam-macam menjadi hak mereka. Hak sosialnya, hak ekonomi, dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya. Nanti kapan-kapan itu ada tuh materi khusus mengenai hak ekonomi masyarakat hukum adat. Ya. Ada nanti kapan-kapan kita bahas itu, karena ternyata masyarakat hukum adat ini juga ternyata menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar, tapi sayangnya mereka tidak menikmati itu semua. Gitu. Ya betul, makanya kita juga di prodi sarjana hukum ini perubahan kurikulum kemarin memasukkan satu mata kuliah lanjutan dari mata kuliah hukum adat masuk peminatan sebenarnya. Perdata ya? Hukum keperdataan adat. Ya. Nah, jadi aspek-aspek perdataan adat termasuk ekonominya. Termasuk ekonomi di dalamnya itu yang kita akan berikan pemahaman itu. Kita akan saya akan sama-sama belajar dengan teman-teman yang lain mengajarkan itu kepada siswa dan masyarakat hukum adat tentunya. Kita kira bisa kolaborasi dengan teman-teman masyarakat hukum adat ya yang ada, dan juga dengan teman-teman dosen NGO dan teman-teman dosen lain yang di luar sana mungkin punya konsentrasi itu. Ya. Oke, selain dua tadi, selain perlindungan, selain kepastian hukum, kira-kira apalagi kalau kita bisa punya RUU masyarakat hukum adat ini? Kepastian sudah pasti ya. Artinya itu kepastian ya, kemanfaatan hukum dan sebagainya. Adanya jaminan bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan haknya. Karena ya itu tadi, selain jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat terhadap haknya, satu hal yang penting, yang keuntungan ini bagi semua golongan sebenarnya, rakyat dan negara, adalah terjaganya lingkungan yang lestari itu tadi. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Karena saya sendiri tidak bisa berharap banyak dari pemerintah, dari negara terhadap lingkungan yang bersih. Saya ini kan ngajar hukum internasional ya. Saya pernah sekilas membaca mengenai Paris Agreement tentang konvensi iklim. Paris Agreement. Iklim. Jadi, ya? Itu salah satu dasar untuk itu sebenarnya. Konvensi yang membahas mengenai iklim. Ya. Secara internasional pun juga memberi ruang kepada masyarakat hukum adat. Oke. Paris Agreement. Betul. Paris Agreement. Ya. Itu juga pernah dibahas skripsinya mahasiswa saya juga, mahasiswa kita juga. Si Ma'ruf, tapi memang dia nggak secara khusus membahas mengenai hak masyarakat hukum adat ya, tapi membahas mengenai masalah Paris Agreement-nya sebagai sebuah perjanjian internasional. Tapi saya pernah membaca memang Paris Agreement itu secara eksplisit dalam Paris Agreement itu masyarakat hukum adat masuk di situ. Artinya menjadi indigenous people. Iya, indigenous people. Oke. Artinya memang urgent sekali ya. Urgent sekali, banyak keuntungan masalahnya dari situ. Banyak manfaat juga. Banyak manfaat. Oke. Jadi bukan bagi masyarakat hukum adat saja, bagi kita, bagi siapapun, termasuk bagi negara, itu banyak punya keuntungan sebenarnya. Kalau kita memahami dari sisi itu. Tapi saya suka dengan closing line-nya tadi ya, bahwa kalau masyarakat hukum adat terlindungi dan segala macam, maka lingkungan pun juga terjaga, yang menikmati kita semua. Nggak rusak, nggak banjir. Jadi tidak ada alasan untuk kita menolak produk hukum itu. Itu ada kemarin tuh di media sosial sekitar Samarinda di bawah flyover kemarin, krisis iklim waktu banjir kemarin. Hari apa? Berapa hari yang lalu nggak salah. Samarinda krisis iklim atau apa begitu ya. Termasuk itu juga mungkin. Artinya ya karena masyarakat hukum belum mendapat jaminan perlindungan pengakuan itu. Oke. Terakhir Mario, sebelum kita tutup materi ini, satu lagi mungkin, bagus. Karena ini terkait dengan alasan politik tadi, kenapa masalah ini masih terkatung-katung RUU masyarakat adat ini. Artinya dari 9 fraksi yang mengakui yang melanjutkan proses ini, ada satu fraksi ternyata yang menolak untuk dilanjut karena alasan tidak urgent, tidak mendesak. Nah, dia harus nonton ini, Pak. Nanti kita kirim link video ini ke fraksi itu. Wah. Jadi ada 9 fraksi di DPR RI, satu fraksi menolak karena menganggap ini tidak urgent, tidak mendesak. Nah, saya jadi mikir tidak mendesaknya apa? Artinya begini, dari sekian banyak korban masyarakat adat yang baik itu yang digusur maupun yang dikriminalisasi tadi karena berbagai macam persoalan sosial, konflik hukum.
yang menjadi korban, bahkan ada yang dibunuh dan lain sebagainya karena mereka mempertahankan haknya. Kita mau nunggu berapa korban lagi baru ini perlindungan pengakuan ini baru diundangkan, diberlakukan. Saya kira catatan penting bagi fraksi itu untuk mendengar ini. Iya betul. Mendengar ini. Kirim catatan-catatannya dan kirim link yang kita bahas sekarang ini. Oke. Terakhir Pak Aryo, posisinya kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, insan fakultas, insan pendidikan, apa yang harus kita lakukan untuk mempercepat situasi ini? Mempercepat RUU MHA menjadi sebuah undang-undang atau apapun namanya ya, mau MHA atau masyarakat ada kan tergantung pembahasannya. Buat kita sendiri Pak Aryo, karena kita ini acara kita nggak bisa hanya mengomentari orang lain juga, tapi kita harus berbuat juga toh. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak Aryo? Fakultas ini, baik dosennya, mahasiswanya. Kalau saya dari sisi pendidikannya misalnya, kita masifkan. Makanya saya senang ketika ada mahasiswa yang mengambil skripsi tentang masyarakat adat. Saya sangat senang sekali ketika ada mahasiswa yang jadi menjadi PR kita bahwa sebenarnya apalagi kita didukung oleh lingkungan, oleh keadaan geografis kita, keadaan sosial kita punya masyarakat hukum adat, sehingga memasifkan ilmu-ilmu yang terkait dengan masyarakat adat, masyarakat hukum adat, atau istilah apapun itu terkait dengan hak-hak mereka, bagaimana pemetaan wilayah mereka. Kita bisa kolaborasi dengan fakultas lain yang mungkin punya kehutanan misalnya, fakultas kehutanan misalnya, fakultas pertanian misalnya, fakultas ilmu budaya misalnya. Kita bisa kolaborasi mereka, fakultas ekonomi misalnya, membantu identifikasi masyarakat hukum adat ini. Karena satu hal yang menjadi catatan juga bahwa proses pengakuan masyarakat hukum adat ini berjenjang. Artinya ada proses identifikasi di dalamnya. Ini kurang lebih konsep Permendagri ya. Permendagri dan ada dalam RUU MHA ini. Kurang lebih RUU MHA ini mengadopsi dari Permendagri 52 tadi itu ada proses identifikasi, kemudian verifikasi, validasi dan penetapan. Nah, proses identifikasi ini saya kira membutuhkan kita juga di situ untuk membantu masyarakat hukum adat atau NGO yang punya konsen di situ untuk melakukan identifikasi terhadap mereka, batas-batas wilayah mereka di mana, apa saja yang menjadi hak-hak mereka dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kita lakukan ke depan dari dunia pendidikan dan memberikan edukasi terhadap masyarakat, mahasiswa kita atau masyarakat umum, mengadakan diskusi-diskusi yang membahas isu-isu masyarakat adat. Kita gaungkan lagi bahwa masyarakat hukum adat itu banyak dan orientasi masyarakat hukum adat itu bukan kepada ekonomi tapi lingkungan. Ini yang menjadi yang harus kita masifkan ke semua kalangan. Dan dunia pendidikan pun juga fakultas juga bertanggung jawab terhadap itu ya. Betul. Kita punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya ya kita mengedukasi tentang masyarakat hukum adat ini kepada semua pihak, kepada semua komponen masyarakat, termasuk mahasiswa di dalamnya khususnya. Oke. Luar biasa. Termasuk juga kita menggunakan baju yang bermotif adat. Betul. Kebetulan sama, beda. Tapi ini bukan endorse ya. Mudah-mudahan kita di-endorse. Setelah ditonton ini ada endorse begitu kan. Oke Pak, dan ini produk lokal Pak. Produk lokal yang harus kita dukung juga untuk kemajuan bangsa dan negara kita ya di bidang ekonomi. Ya mudah-mudahan didengar dan mudah-mudahan di-endorse betulan gitu ya. Nggak usah sebut merek, dari modelnya aja udah ketahuan gitu ya. Mudah-mudahan populer. Ya, mudah-mudahan dilihat gitu. Bismillah di-endorse kan gitu ya. Oke, luar biasa sekali para pembelajar hukum Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum. Luar biasa sekali pembicaraan kali ini karena harus terbatas oleh durasi waktu. Mungkin tadi kita akan menjalankan seperti yang Pak Aryo sarankan ya. Setelah ini nggak berhenti sampai di sini Pak. Kita akan buat webinar, kita akan buat seminar, kita akan buat mungkin pelatihan dan segala macam ini itunya. Dan harapan saya nggak hanya kita mengajak teman-teman dari fakultas lain. Benar. Untuk bersama-sama Unmul ya, atas nama Universitas Mula Warman. Di dalamnya ada kolaborasi lintas fakultas. Luar biasa. Oke, saya kira sangat menarik sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini nggak berhenti di ruangan ini saja, tapi juga secara implementatif dapat terlaksana. Ya. Dan pada ujungnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar melaksanakan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya, seluruh masyarakatnya, termasuk masyarakat hukum adat, kan begitu ya. Oke. Siap, terima kasih Pak Aryo Subroto. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di
episode-episode lainnya dan di kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, Lamin Ilmu kan bukan cuma podcast, ada Lamin Ilmu Pengabdian pada Masyarakat, ada Lamin Ilmu Pembelajaran, ada Lamin Ilmu Ruang Dosen. Nanti mungkin Pak Arya bisa bikin video khusus mengenai pembelajaran hukum adat. Nah, nanti kita jangan lupa subscribe. Nah, betul, jangan lupa subscribe YouTube kita. Subscribe dan share supaya fraksi yang satu tadi bisa tersampaikan. Betul. Nanti di belakang panggung aja kita fraksi mana nanti kita kasih ininya, linknya nanti kan. Baik, sekian pembelajar hukum yang ada di manapun berada. Sampai bertemu kembali di Lamin Ilmu Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka negara Indonesia, merdeka bangsa Indonesia, merdeka masyarakat adat Indonesia. Ya, merdeka.